Komisi 10 DPR RI, Ibu Dr. Hedi Budian, dan Pak Kiai Haji Aus Hidayat Haus terus ya. 4 periode ya, 4 periode ya, luar biasa. Yang saya hormati Ketua Komite 1 DPR RI Bapak Dr. Sofian Nasdam. Ini agak beda DPD, ini Komite DPR RI Komisi, karena DPR RI ada komisinya, DPD nggak ada komisi. Yang saya hormati Mendagri di Wakil Dirjen Perda Profesor Malik, ya, Menteri Bappenas diwakili Pak Haji Hubert, ya, hormati Kepala Otorita IKN, yang kami hormati dan yang kami banggakan Gubernur Banten Timur Bapak Dr. Haji Rudi Masud, Wagub Banten Timur Bapak Dr. Haji Sayyid Haji, yang kami hormati Sekda Provinsi Banten Timur, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Banten Timur Dr. Haji Hasanuddin Masud, yang kami hormati Forkopimda Kalimantan Timur, Kapolda Pangdam, Ketua Pengadilan Kejati, ya, Bapak Ibu Wali Kota yang hadir, saya lihat ada Wali Kota Balikpapan, Wali Kota yang hadir, Ibu Wali Kota Berau, Ibu Wali Kota Bontang, menyadari pada Pak Sedang, ya, dan wakil Wali Kota yang merasa satu, ya, dan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan semua undangan yang berbahagia. Saya Julianus Henok, ya, sebagai anggota DPR RI, nanti Pak Dr. Sofian Nasdam melanjutkan. Kami mengapresiasi serta mendukung penuh kegiatan musrembang RKPD Provinsi Banten Timur yang diselenggarakan pada hari ini. Mengingat musrembang merupakan forum strategis dalam menjelaskan prioritas pembangunan serta memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, musrembang merupakan salah satu upaya rencana pembangunan yang dilaksanakan secara bottom up, yaitu adanya pelibatan masyarakat dari tingkat paling bawah, yaitu RT. Ya. Salah satu tugas dan fungsi DPR RI ialah melakukan pengawasan dan pelaksanaan undang-undang, sehingga kehadiran kami pada kesempatan hari ini merupakan salah satu bentuk pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan kami yang dari DPR RI Provinsi Banten Timur akan terus mengawal hasil musrembang RKPD Provinsi Banten Timur sehingga tingkat pusat nantinya. Namun demikian, terdapat beberapa masukan terkait dengan RKPD Provinsi Banten Timur tahun 2007, yaitu 1. RKPD Banten Timur harus mampu menerjemahkan prioritas pembangunan nasional ke dalam konteks lokal, mulai dari persoalan pada sektor ekstraktif hingga tantangan kesenjangan infrastruktur antara wilayah pusat pertumbuhan dengan wilayah pedalaman. Kedua, meminta pemerintah daerah untuk melakukan rekalibrasi terhadap target makronya, di mana pertumbuhan ekonomi kreatif diproyeksikan berada pada kisaran 4,5 sampai 5,3% pada tahun-tahun sebelumnya. Harus ditingkatkan untuk mengejar skenario pertumbuhan nasional pada angka 5 sampai hingga 8. Ya. Percepatan ini juga harus melalui penguatan struktur industri pengolahan yang memiliki daya ekonomi lebih luas. RKPD 2027 harus mampu memberikan porsi anggaran yang kuat untuk revitalisasi sekolah kejuruan dan pusat pelatihan kerja (PPLK) sehingga putra dan putri daerah tidak menjadi pihak fasik disebabkan oleh masifnya arus tenaga kerja pendatang. Selain itu juga perlu adanya penguatan program petani milenial dan BUMDes untuk mengurangi ketergantungan pangan dari luar pulau guna menyuplai kebutuhan masyarakat. Mengusulkan agar dana CSR atau Corporate Social Responsibility CSR dari perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan, ya, untuk difokuskan pada sektor pendidikan supaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional. Kemudian menekankan bahwa Kalimantan Timur harus menjadi penggerak dan bukan sekedar penyangga IKN yang disebabkan oleh kesenjangan infrastruktur antara IKN dan wilayah sekitarnya. Menekankan RKPD 2027 harus memuat rencana mitigasi bencana yang komprehensif, mulai dari
dan perlu kami sampaikan bahwa DPD RI terus berjuang ya, dan menjadi jembatan aspirasi kepentingan daerah. Kami adalah perwakilan daerah di pusat dengan pemerintah pusat. Salah satunya ialah DPD RI memberikan perhatian serius terhadap pemotongan dana transfer ke daerah pada tahun ini, sehingga di sidang paripurna ke-9 di masa sidang 4 tahun 2025-2026 di lalu DPD RI meminta pemerintah untuk tidak memotong transfer ke daerah pada tahun 2027 nantinya untuk memberikan kemampuan fiskal daerah, karena kami mengakui bahwa pemotongan itu berdampak pada program-program pemerintah daerah yang tertunda, terutama program kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur. DPD RI akan terus mengawal setiap tahapan pembangunan Kemen Timur untuk memastikan aspirasi masyarakat kami tetap menjadi arus utama dalam setiap kebijakan nasional dan daerah. Bapak Gubernur dan pimpinan yang kami hormati, ada beberapa hal yang menjadi concern kami dan saya ada di Komite 2 DPD RI, yaitu pertama adalah masalah RKB dan PHK massal ya. Pemerintah pusat harus mengevaluasi tentang RKB, di mana terjadi penurunan RKB yang begitu banyak mengakibatkan perlindungan kerja ya, dan PHK massal, ketidakpastian kerja, penurunan produksi tambang yang mengakibatkan termasuk yang menurunnya pendapatan daerah ya. Ada beberapa masalah sengketa lahan dan konflik agraria ya, ini banyak sekali terjadi di Kemen Timur yang kami sudah beberapa waktu memfasilitasi. Permasalahan tumpang tindih kepemilikan lahan antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah ya. Korporasi banyak sekali permasalahan dengan masyarakat, ini yang menjadi tolak konsen. Konflik antara masyarakat adat lokal dengan perusahaan perkebunan maupun pertambangan, ketidakjelasan batas wilayah dan legalitas lahan, proses penyelesaian sengketa yang lambat dan kurang transparan ya, ini menjadi masalah konflik agraria. Kemudian masalah ekonomi, kita masih bergantung pada batu bara dan rentan fluktuasi global. Kemudian lingkungan hidup ini Pak Gubernur yang kami hormati, terjadi kerusakan lingkungan yang begitu masif ya, ini menjadi perhatian kami. Kemudian lubang tambang yang masih banyak sekali yang belum diselesaikan, kemudian mengakibat banjir ya, perlu adanya reklamasi, kemudian pengawasan terhadap perusahaan. Kemudian masalah intoleransi dan sosial, dialog antar konflik, potensi konflik sosial, informasi provokatif, perlu dialog lintas agama, pengaturan toleransi. Kemudian masalah tenaga kerjaan, pengangguran yang meningkat, kurangnya lapangan kerja. Yang diperlukan adalah pelatihan kerja, lapangan kerja baru. Terakhir adalah masalah ketahanan pangan, produksi rendah, ketergantungan dari luar provinsi ya. Dari provinsi lain kita tergantung saat ini dari Jawa maupun dari Sulawesi. Ini menjadi permasalahan masalah di pertanian. Inflasi harga naik, distribusi lemah. Kemudian infrastruktur layanan dasar, infrastruktur belum merata, layanan terbatas, perlu pembangunan merata dan peningkatan layanan. Demikian dari saya, dilanjutkan oleh Bapak Dr. Haji Surya Nasdam. Silakan.